Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik benda-benda tertentu. Sifat kemagnetan benda itu ada 3 jenis. Yang pertama, bisa ditarik dengan kuat dan bisa dibuat magnet. Contohnya, besi, baja, nikel, namanya adalah ferromagnetik. Kemudian ada paramagnetik, ada diamagnetik. Yang ini sudah membaca? Sudah. Oke. Ya. Sekarang sifat-sifat magnet. Yang pertama, dapat menarik logam tertentu. Yang kedua, punya 2 kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Selatan. Kemudian gaya tarik magnet terbesar, gaya tarik magnet terbesar ada pada kedua kutubnya. Maksudnya itu, kalau misalnya ini ibaratkan magnet, gaya tarik yang paling besar itu daerah sini dan sini. Kalau yang sebelah sini Mana tuh, Bu? Nggak tidak. kelihatan, Bu, saya, Bu. Apanya? Nah, itu gambarnya. Masa PPT-nya nggak kelihatan? Contohnya maksudnya, Bu. Contohnya nggak kelihatan. Contohnya di tangan saya ini. Oh, ya. Jadi, kalau misalnya ibaratkan ini magnet, ibarat jadi kutubnya itu gaya tarik yang paling besar itu yang di sini dan di sini. Itu loh maksudnya. Anjay. Kalau daerah sini itu nggak terlalu besar kekuatannya. Kemudian selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Maka dari itu kompas-kompas yang biasa digunakan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik. Berarti U tarik-menarik dengan S. S tarik-menarik dengan U. Kutub-kutub magnet yang sejenis tolak-menolak. Jadi U sama U pasti tolak-menolak. Sekarang caranya membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3. Cara yang pertama itu dengan menggosok. Jadi, misal saya nggak punya paku nih, misalnya ini. Bentar. Kalau misalnya kalian lihat di gambar ini, tolong kalau gambarnya jangan gitu dong anak-anak, dihapus. Masya Allah, bocah cilik. Gila. Oke, maaf. Kita lanjutkan. Anjas. Yang pertama menggosok. Bagian benda yang terakhir digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosok itu. Oke, bisa kita mulai. Iya. Iya, cuci coret-coret tau. Apa tuh, Win? Tangannya mulai aktif. Ini Maksud misalnya. Tenang ya. Oke, kita kapan mulainya ini? Misalnya ini besinya yang digosok supaya bisa jadi magnet. Dan ini adalah magnetnya. Sip, makasih sekali yang sudah ngasih panah. Panahnya kebanyakan, tolong. Senang sekali Anda. Oke, lanjut. Jadi ini adalah arah dari penggosokan magnetnya. Magnet. Arahnya itu harus satu arah terus, jadi nggak bisa bolak-balik. Kalau misalnya bolak-balik penggosokannya, misalnya habis sini, balik ke sini, sini itu nggak boleh. Tidak akan jadi magnetnya. Jadi pembuatan magnet dengan cara penggosokan itu harus searah. Dari ujung ke ujung, naik lagi, dari ujung ke ujung, begini terus. Nah, tolong yang ngasih panah, dihapus. Oi, saya semua ya, Ya Allah. Jadinya malah nggak konsen. Tolong di-mute semuanya ya. Kalau gitu. Ya. Ya. Oke. Yang ngasih panah. Oke. Jadi
arahnya saya ulangi lagi, arah penggosokan itu harus satu arah, tidak bisa bolak-balik. Ini arahnya. Nah, untuk menentukan kutub magnetnya, kutub yang terbentuk itu di ujung yang terakhir ini itu selalu berbeda atau berlawanan dengan ujung magnet yang digosok, yang menggosok maksudnya. Jadi kalau misalnya yang ujungnya ini U, berarti yang terakhir digosok ini itu berarti di sini S. Gitu. Lebih jelasnya lagi. Nah, ini. Kalau di gambar ini, tolong di-unmute semuanya. Di gambar ini, di 3 gambar ini misalnya, gambar yang pertama, ini U. Berarti kan ujung magnetnya yang digunakan untuk menggosok itu adalah kutub utara. Utara. Yang ngasih Ya. titik, U-nya nggak kelihatan, sayang. Masya Allah. Ini memberikan Sumpah juga ya. Hei, Kakean woi, sing kayak titik woi. malah ditambahin loh. Memangnya itu lucu. Cari sensasi, Bu, mungkin, Bu. ih, Jadinya nggak konsen loh teman-temanmu. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Karena di sini ujungnya itu U, berarti kutub di batang besi A sama B, itu kutubnya apa? Karena ini U, berarti kan ujungnya tuh yang ini toh, yang terakhir digosok. Berarti yang di sini nanti kutubnya adalah kutub selatan. Selatan sayang. Jadi gini loh nak, misalnya ini adalah, misalnya tangan saya ini adalah U ya. Ya. U. Nah kan saya gosok searah. Nanti di ujung yang paling akhir ini, itu pasti akan mendapatkan kutub yang berlawanan dengan tangan saya ini. iya. Ayah. Jadinya guyon ki loh. Yes, kamu aja yang menjelaskan gimana ya. Saya ulangi. Misalnya ini adalah U, ya. Jari saya ini U. Kemudian saya gosok dari ujung ke ujung. Ujung yang pertama, ujung yang terakhir. Begini. Nah, karena ini U, maka ujung yang terakhir ini akan berkutub ke selatan. Berarti yang di sini kutubnya utara. Gitu loh. Ini U. Nah, paham sampai sini? Paham. Sekarang yang ini. Arah penggosokan itu dari sini, dari X, kemudian ke Y. Berarti di Y ini nanti kutubnya adalah utara. Benar. Berarti yang X ini kutubnya adalah selatan. Betul sekali. Sekarang kita ke sebelah sini. Penggosokannya dari X ke Y juga. Karena ini di sini U, ujungnya U, berarti yang di Y ini adalah kutub Ayo. Utara apa selatan? Selatan. Selatan, benar sekali. Yang di sini adalah kutub Utara. Utara. Sampai sini paham? Kita lanjut sekarang ke membuat magnet yang kedua. Dialiri arus listrik searah atau DC atau direct current.
Tolong Sakit sih. panahnya, Sumpah. tolong Gak panahnya. jelas kok. Nggak lucu, serius. Saya serius ini. Ini materinya sulit loh. Ini materinya sulit loh. Kalau memang sampean nggak mau memperhatikan, diem aja. Oke, saya lanjut. Dialiri arus listrik searah. Kenapa searah? Supaya terjadi magnet. Kalau misalnya bolak-balik nanti nggak bisa timbul magnetnya. Ini dinamakan dengan elektromagnet. Dibuat dengan cara paku dililitkan dengan beberapa kawat. Jadi kawat lilit kayak tali gitu. Arah kutub magnet elektromagnetik ditentukan menggunakan kaidah genggaman tangan kanan seperti ini. Kamu lihat. Jempol. Jadi di baterai ini adalah kutub positif. Ini adalah kutub negatif. Negatif. Arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Negatif. Berarti ini adalah arus listriknya. Berarti dari sini ke sini. Ya. Kemudian kamu lihat ini kan batang batang paku misalnya atau batang besi. Ya. Kawat yang di sini ini menentukan arah arus listriknya. Kalau gini, ya, gambarin tuh begini. Oh ya, gini. Jadi arah arus listriknya itu kan ke sana gitu loh, nak. Jadi enggak gini kan arah arus listriknya. Kelihatan enggak? Ya, ya. Nah, Ya. kemudian kalau misalnya digenggam itu seperti ini. Jempol saya menunjukkan Ya. kutub utara. Sedangkan keempat jarinya menunjukkan arah arus listrik. Listrik. Sekarang kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ini. Yang ini tuh daripada penghitungannya, yang ini tuh agak lebih rumit. Jadi ini adalah arus listriknya. Ini positif, ini negatif. Kalau dalam rangkaian, pasti ada yang namanya, kalau misalnya menunjukkan seperti ini berarti baterainya. Kalau yang panjang, berarti itu adalah kutub positif. Yang pendek adalah kutub negatif. Negatif. Berarti kutub positif berarti arus listriknya mengalir dari sini, kemudian ke atas. Kemudian nanti ini ke bawah. Oke. Sekarang kita perhatikan yang batang besinya ini. Kawatnya itu melilit di depannya batang besi. Di depan. Jadi ke depan dulu baru ke belakang. Depan dulu belakang. Jadi paham maksud saya? Iya. Oke. Nah, berarti arah arus listriknya adalah begini. Ini panahnya. Ini kan panah arah arus listrik. Berarti nanti kalau pakai tangan itu begini. Ini arah arus listriknya. Berarti jempol saya menunjukkan kutub utara. Maka kutub utaranya adalah di huruf A. Ini U. Kutub utara di huruf A. Berarti kalau di B berarti kutub Selatan. Oke, paham nggak kalian? Paham, insyaallah. Lumayan. Nanti ini saya record, jadi bisa kalian pelajari lagi. Waktunya tuh tinggal 5 menit. Sekarang ke gambar selanjutnya. Di sebelah sini. Ini. Karena ini positif, berarti arah arus listriknya ke sini. Kalau yang ini beda sama gambar ini. Gambar ini kan dari depan ke belakang. Kalau yang ini tuh dari belakang ke depan. Berarti panahnya begini, turun. Nah, kalau panahnya turun tuh begini berarti.
Jadi arah arusnya ke sini, ke saya arah arusnya. Berarti 4 jari saya ini menunjukkan arah arus. Maka jempol saya menunjukkan arah kutub utara. Berarti kutub utaranya ada di huruf A apa? A apa B? A. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Arah arusnya kan dari belakang ke depan. Berarti anak panahnya tuh turun. Begini. Turun. Turun. Kalau turun tuh begini berarti. Nih. Kan? Ini arah arusnya. 4. Jempol saya menunjukkan arah kutub utara. Berarti A sama B, kutub utara yang mana? Kutub utaranya B. Iya, betul. Kutub utaranya B. Berarti yang A kutub ke Selatan. Oke, sip, pintar. Sekarang yang ini. Yang ini berarti arah arusnya dari sini ke sini. Ini tuh dari belakang ke depan. Berarti arah anak panahnya itu naik. Naik. Kalau naik berarti begini. Maka yang sebelah manakah? Yang utara, yang C, apa yang D? Oke. C. Betul sekali. Berarti sudah paham ya tentang ini? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke induksi magnet. Induksi magnet. Ya. Clear. Induksi magnet itu dengan cara mendekatkan sebuah magnet pada bahan ferromagnetik. Kalau yang ini gampang. Jadi, ini kan magnetnya. Kemudian ini yang mau dicari, kutubnya. Maka, kutub yang berdekatan itu pasti berlawanan jenis. Jadi kalau ini U, maka yang A ini adalah S. S. Berarti yang ini adalah U. Oke. Gitu. Sumpah gak jelas. Sopo tau iki? Ini silakan dibaca sendiri teori kemagnetannya. Sekarang kita membahas. Oke, kalau gitu dari sini pelajarannya kita sudah mengetahui tentang pembuatan magnet. Karena waktunya masih ada banyak. Berarti setelah ini akan saya berikan link Zoom lagi supaya kalian bisa belajar, kita bisa mendiskusikannya. Zoom Terakhir. lagi lah, Bu. Ya, habis ini Zoom lagi. Ini masih banyak materinya. Kalian tuh kelas 9 itu, bentar. Kelas 9 itu ada 5 bab. Waktu kalian belajar itu cuma tinggal 2 sampai 2,5 bulan. IPA itu banyak sekali babnya. Jadi, dan itu tuh harus tuntas karena nanti bisa jadi ini jadi bahan untuk ujian sekolah. Jadi kan nggak mungkin toh kita lewati. Ini mau dibaca, yang ini enggak, itu nggak boleh. Jadi ya harus kita bahas sedikit-sedikit. Setidaknya untuk pengenalan kepada kalian. Kemudian, setelah ini akan saya berikan latihan soal. Saya gunakan sebagai nilai ulangan harian kalian yang saat ini. Jadi, bab selanjutnya, minggu depan, kita sudah ke bab selanjutnya. Ya. Iya. Nanti mengerjakannya boleh lihat buku, boleh lihat internet, boleh, terserah kalian. Yang penting itu kalian selalu belajar dan selalu berusaha. Ojo ngenteni koncone sing ngerjakne siji ning grup. Saya tuh tahu loh, kalian membuat grup nih. Yang nggak ada gurunya. Terus kalian apa namanya? Saya stop dulu. Diskusi. Diskusi. Yang mengerjakan tuh satu, terus yang lainnya nyontoh. Iya toh?
Hai Ayas. Ayas, lu lampu kamarnya kelap-kelip, Rek. Wow, Ayas, wow. Lu tahu kayak gitu. Mbak, ya jangan kayak gitu dulu toh. Maksudnya diusahakan dulu. Diusahakan dulu, dikerjakan dulu sendiri. Kalau misalnya sudah mentok nggak paham, baru tanya sama Panas banget. teman. Gitu ya. Nah, saya akhiri dulu yang sesi 1, nanti saya undang kalian lagi.